Jadi sebelumnya kita akan panggil pendebatnya terlebih dahulu ya. Silakan kakak-kakak yang debat, silakan masuk. Perkenalkan, saya Indri Hidayatullah, absen 14, saya di sini sebagai tim kontra. Perkenalkan, saya Rizkana Ibu, absen 4, saya di sini sebagai tim kontra. Perkenalkan, nama saya Fadli Citra Anidia, nomor 11, saya sebagai tim pro absen 1. Perkenalkan, nama saya Adisti Rizky Ramadhani, nomor absen 1, saya sebagai tim pro absen 1. Baik, kepada teman-teman silakan duduk. Nah, Kak Ibrar, kita sapa lagi yuk penontonnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi agenda debat dengan kami selaku pembawa acara dan moderator. Perkenalkan, saya Feni Febriani, absen 32 dan Saya Ibrar, absen 17. Dalam debat kali ini masih yang akan dibawakan yaitu lawatan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Tentu saja teman-teman ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan mosi ini dong. iya benar sekali Kak Ibrar. Jadi kalau Kak Ibrar ini setuju apa enggak dalam mosi dari mosi? Gimana ya? Gak usah dijawab dulu Kak Ibrar. Mari kita dengarkan lagu nasional dulu biar kita makin semangat. Silakan teman-teman untuk berdiri semuanya. Tolong penonton jangan ganti. Oh iya, kita harus nyanyi semuanya ya teman-teman.
menyaksikan video tentang solusi kasus yang kita ambil. Mari kita Pasca lawatan Jokowi ke Rusia dan Ukraina, beragam kontroversi muncul di tanah air. Soal ada tidaknya pesan Ukraina untuk Rusia lewat Jokowi, juga pertanyaan soal keberhasilan misi damai yang dibawa Jokowi. Ulasan Istana membahasnya bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin. Pasca lawatan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina, pro dan kontra mencuat di dalam negeri. Mulai dari efektivitas misi perdamaian hingga benar tidaknya ada pesan dari Presiden Ukraina untuk Presiden Rusia melalui Presiden Joko Widodo. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia jadi pro dan kontra di Indonesia. Setelah ada bantahan dari pemerintah Ukraina soal Presiden Zelensky titip pesan untuk Presiden Putin melalui Presiden Jokowi. Kepada media Ukrainska Pravda, Sekretaris Pers Kantor Presiden Ukraina menyebut jika Presiden Volodymyr Zelensky ingin berbicara kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, pasti akan disampaikan secara terbuka dalam pidato hariannya. Di sisi lain, pihak Rusia mengaku ada pesan yang dibawa Jokowi dari Zelensky untuk Putin, namun pesan itu bukan dalam bentuk tulisan. It wasn't a written message, yang artinya itu bukanlah pesan tertulis, ujar juru bicara Kremlin melalui kantor berita Rusia, TASS. Kritik juga datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Misi perdamaian Presiden Jokowi bukannya gagal, namun belum menghasilkan momentum apalagi terobosan dari segi perdamaian. Faktanya sampai saat ini serangan militer Rusia makin intens dan tidak ada proses perdamaian yang berarti. Kalau mau berperan, Indonesia juga perlu mengajukan konsep resolusi konflik yang jelas, konkret, dan praktis, ujar Dino. Sementara pemerintah menilai langkah mengatasi ancaman krisis pangan dari hasil lawatan menjadi indikasi efektifnya misi damai Jokowi. Proses perdamaian kan sebuah proses yang berjalan terus, bukan yang instan. Jadi ini merupakan awal yang baik. Tidak ada pemimpin negara yang diterima kedua belah pihak dalam waktu dekat. Menunjukkan bahwa kedua pemimpin yang sedang bertikai itu adalah menerima kehadiran Bapak Jokowi. Di tengah segala pro dan kontra di dalam negeri, mari kita cermati hasil pertemuan Presiden Jokowi bersama Presiden Zelensky dan Presiden Jokowi bersama Presiden Putin dari pernyataan para kepala negara secara resmi seusai pertemuan di Rusia dan Ukraina. Hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky yang pertama mendorong upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih terkunci. Lalu mengundang Presiden Zelensky datang ke KTT G20 November nanti di Bali, meskipun kata Presiden Zelensky masih menunggu bagaimana perkembangan situasi keamanan di Ukraina. Lalu meminta Rusia untuk menjamin keamanan jalur ekspor pangan terutama dari Ukraina. Lalu dari pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Putin juga dibuka ruang dialog, pesan secara lisan agar adanya upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Selain itu juga Presiden Putin menjamin keamanan jalur ekspor pangan dari Rusia maupun Ukraina. Dan ada juga kemungkinan kerjasama Rusia membangun infrastruktur di IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Namun bicara upaya diplomasi butuh waktu yang tidak instan. Di dalam negeri tuai kontroversi, sementara di Rusia lawatan Jokowi tuai apresiasi dan diulas berbagai media pro-Rusia maupun pro-Ukraina dan pro-Blok Barat sebagai bentuk diplomasi jangka panjang. Apa yang mau disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan kedatangan menemui Presiden Putin ini dinilai sebagai media dan masyarakat di Rusia sebagai pesan moral atau sesuatu yang ingin disampaikan
dalam bentuk diplomasi jangka panjang. Kita nggak bisa bilang bahwa begitu Presiden Jokowi pulang dari Moskow langsung damai, begitu kan tidak. Tetapi setidaknya dari beberapa media seperti yang saya catat di sini ada RIA Novosti, ada TASS, Interfax, Komersan, Vedomosti, Gazeta.ru, itu semua yang pro pemerintah, dan juga RBK yang swasta dan beberapa yang pro Ukraina, begitu itu mencatat positif dari kedatangan Presiden Jokowi. Misi damai Jokowi ke Rusia dan Ukraina patut diapresiasi dalam melaksanakan amanat konstitusi ikut menciptakan ketertiban dunia. Namun upaya diplomasi yang tak mudah harus terus dipantau perkembangannya. Ditambah semua pihak kiranya bijak, tak menambah bumbu yang memperpanas suasana sehingga tujuan Indonesia aktif dalam perkembangan geopolitik dunia bisa betul-betul terlaksana. Rizka Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Nah guys, jadi setelah menonton video ini, tadi kita langsung aja ya memulai debatnya. Silahkan untuk tim pro mendebatkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya setuju dengan isi damai Jokowi ke Ukraina dan Rusia tersebut, karena hal tersebut sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh umat negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi dari cita-cita bangsa Indonesia tersebut, maka upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia adalah dengan melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina dalam misi perdamaian. Selain itu, Indonesia pada saat itu sebagai Presiden G20 tahun 2021-2022 memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekompakan seluruh anggota dalam forum tersebut. Terima kasih. Maaf, tapi saya tidak setuju pada mosi Gus, karena untuk mewujudkan cita-cita bangsa masih banyak cara yang bisa dilakukan. Kami menganggap bahwa lawatan Jokowi ke Ukraina Rusia lebih kepada misi penyelamatan bangsa Indonesia untuk presidensi G20. Kami agak pesimistis lawatan Jokowi bisa membuahkan hasil signifikan dalam upaya damai Moskow dan Kiev. Bargaining position kita sangat lemah karena kita tidak di posisi tempat yang nyata. Jokowi hanya menunjukkan sesuai permintaan. Zelensky juga diminta ke G20 hanya sebagai jubir atau indikator. Kalau negara dia akan datang, ya sedikitnya Jokowi bisa menunjukkan jubir. Selain itu, tampaknya Indonesia belum punya konsep komprehensif terkait bagaimana penyelesaian konflik yang hasil dari internasional. Namun menurut kami, misi dari Jokowi tersebut datang ke Rusia dan Ukraina itu untuk membuka pintu dialog bagi semua pihak. Sebagai Presiden G20 pada tahun ini, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kekompakan seluruh anggota dalam forum tersebut. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi penengah antara pihak kedua belah pihak yang dapat dipercaya. Peran Indonesia cukup besar dalam mengupayakan dialog antar Rusia dan Ukraina. Rusia membutuhkan Indonesia sehingga memiliki alasan untuk menghentikan perang tersebut. Ada indikasi bahwa Rusia hendak menghentikan perang ini karena Rusia bersedia menerima kunjungan Presiden Jokowi. Menurut itu, menurut kami terdapat 4 alasan bahwa Rusia hendak menghentikan perangnya. Yang pertama, kedua negara sudah lelah berperang. Kemudian untuk yang kedua, legitimasi pemimpinan Rusia Ukraina semakin tergerus. Yang ketiga, Rusia Ukraina mencari jalan menghentikan perang dengan bermartabat. Dan yang terakhir, yang keempat, tak ada inisiatif dari negara lain untuk menggencatan senjata. Terima kasih menanggapi dari tim pro. Namun menurut pengamatan kami, Rusia masih belum tertarik untuk
Garis prioritas siasat untuk perdamaian yang melakukan secara militer menaklukkan dan menguasai Ukraina. Karena nyatanya tak lama setelah Jokowi pulang dari Moskow usai kunjungan Presiden Putin, Rusia kembali menggemar Ukraina sehingga sebanyak hampir dari 20 orang tewas akibat serangan rudal yang diberikan Rusia ke salah satu apartemen di Ukraina. Jadi cukup percuma Pak Jokowi ke Rusia untuk membangun perdamaian, karena menurut kami ini suatu yang pertanda bahwa Presiden Putin sama sekali tidak mengindahkan misi perdamaian Jokowi Rusia. Sebab Moskow masih membombardir Ukraina ketika lawatan Jokowi berlangsung. Putin sama sekali tidak menggubris pernyataan Jokowi terkait dorongan dialog damai saat pidato bersama. Kemudian dari pidato Putin, seorang Bapak Jokowi yang sama sekali tidak menjabarkan pembicaraan mereka soal invasi Rusia ke Ukraina. Dengan kondisi tersebut, maka sudah jelas bahwa Putin akan semakin defensif. Putin jelas tidak ingin kalah dari ancaman-ancaman negara baru. Terima kasih. Wah, keadaan bisa makin panas nih kalau diterusin. Ada baiknya kita SBM dulu untuk mendinginkan suasana. Betul apa betul teman-teman? Mau SBM enggak? Mau. Nah kan ya SBM. Oke, jadi SBM kali ini berpasangan. Gak bisa bertiga, berdua. Berpasangan ya. Habis sulit. Udah nentuin pasangannya. Udah. Belum ketemu. Pasangan coba enggak om. Berdiri dulu. Gimana nih aku mau diamplop. Ini campur. Mas nunggu niki. Ditubu amplopnya awal. Ayo sama pasangannya. Dua-dua ya. Siapa yang belum dapat pasangan? Dewi kenapa gak berdiri? Ini yang ketiga. Berdua gak bisa bertiga. Ayo tempatnya yang agak lebar ya guys, jangan yang agak lebar berpasang-pasangan. Gak bisa. Kalian kok berdiri? Ini loh. Dan Situ loh, kesini. Geser. Udah dapat pasangan semua. Jadi kali ini ice breaking-nya yaitu ganjil genap. Yang kiri dapat ganjil, yang genap dapat genap. Yang kanan dapat genap. Yang kiri dapat ganjil, yang kanan dapat genap. kanan kiri mungkin ya. Iya, kamu kan kiri jadinya kanan. Iya, gue kebalikannya kita ya. Oh iya. Udah? Beda-bedakan sama pasangannya. Beda-bedakan sama pasangannya. Yang di belakang itu kenapa ya? Beda-bedakan sama pasangannya kan? Sudah. Oke. Yang pertama saya akan sampaikan dulu sama Kak Idan. Jadi dilihat ya. Tangannya yang ini, terus di belakang. Kayak mau salaman tapi nggak salaman. Agak dekat. Agak dekat ya. Agak dekat, tapi juga nggak apa-apa. Jangan berapa loh ya. Lalu sama sudah. Udah? Belum. Ya. Terus nanti kita mengucapkan angka. Mau angka ganjil apa genap itu terserah kita ya. Nanti kalau dapat yang ganjil, misalnya ganjil berarti Iya, ganjil. aku ganjil kan. Ini Alia akan
menyebutkan Menyebutkan angka. angka. 64. Nanti harus menghindar. Yang angka genap itu nanti namanya harus gini, itu yang ganjil ya. Kalau yang angkanya bisa berhenti. Paham enggak? Misalnya 54 kan genap. Jadi yang genap itu memukul yang ganjil. Yang ganjil bisa menghindari. Oke, terserah. Oke, udah siap semuanya. Tolong fokus. Tolong fokus ya teman-teman. Tolong diam dulu, fokus. Saya akan menyebutkan angka satuan dulu ya. Angka 9. Terakhir, apa lagi? Once more. Terakhir. 1.800. 34. Yang siapa tadi yang salahnya banyak? Yang salahnya banyak. Salah satu. Salah semua siapa? Orang. Silakan. Yang bisa, yang salah semua bisa maju ke depan. Iya, dapat hukuman ya, Kak. Kak Sari tadi kenapa salah semua? Jadi hukumannya mau nyanyi. Sila, terserah Kak Sari mau nyanyi apa. Ya, silakan Kak Dewi. Di tengah Kak Sari bisa. Kasihan yang salah juga ya. Iya. Beri tepuk tangan dulu kepada Kak Sari. Oh,
Ompot. Gimana teman-teman, seru kan? Sebelum kita melanjutkan debat, saya akan tanya dulu nih ke teman-teman, bagaimana sih tanggapan teman-teman soal kasus ini? Siapa yang mau menanggapi? Kak Arya bisa menanggapi? Ya, Ya, silakan Kak Arya. Ya. Kalau aku sih setuju dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Karena apa? Karena tujuan Jokowi itu kan untuk mendamaikan. Nah, kalau tadi yang bilang kontrak, Allah apa pesimis tidak ada hasil. Emang damai suatu negara itu berapa gitu? Enggak. Itu ada saja yang enggak segampang kita mendamaikan dua orang yang sedang berantem kan juga gitu. Terus kalau dilihat hasilnya masa mana hasilnya nggak ada berarti gagal kan ya enggak juga. Kalau kalian nanti lihat di videonya itu kan udah dipaparin manfaatnya. Itu berapa manfaat kalian membahas kerjasama. Itu namanya apa? Hasil apa bukan? Memang bukan hasil. Itu kan hasil kan. Jadi nggak harus kan isinya mendamaikan. Nggak harus yang dibahas itu cuma damai kalau damainya gagal, maksudnya belum menghasilkan, berarti gagal juga kan. Kalau hubungan itu kan membahasnya kayak bisa lain kan, kerjasama antar negara, ekspor, impor, itu kan dibahas juga. Dan di sana juga menghasilkan gitu loh. Nggak cuma gagal, nggak kompeten, ya nggak juga. Ini Pak Jokowi ini adalah suatu orang yang luar biasa, berani untuk mendamaikan Ukraina dari Rusia, sedangkan mungkin presiden-presiden lain tuh nggak berani loh, atau nggak mau buat ikut campur urusan mereka, karena takutnya nanti bakal gimana. Tapi Pak Jokowi dengan inisiatif tersendiri mewakili bangsa Indonesia untuk mendamaikan dua negara ini yang sedang berkonflik, sehingga akan jika kemungkinan akan menghasilkan perdamaian. Tetapi mungkin saat ini belum terjadi perdamaian yang diinginkan, tetapi mungkin akan sudah memberikan impact lain perdamaian antar kedua negara tersebut. Jadi ya kita sebagai warga Indonesia harusnya mendukung, jangan cuma nggak apa ini nggak hasil. Itu namanya apa? Nggak, masyarakat nggak jelas itu apa? Harusnya mendukung, nggak kayak gitulah. Dari saya gitu aja sih. Terima kasih untuk Kak Arya atas tanggapannya. Selanjutnya gimana tanggapan Kak Nadia Naifli? Beri tepuk tangan dulu untuk Nadia Naifli. Baik, dari pendapatnya Arya tadi saya sangat setuju. Karena mungkin Indonesia itu bisa memanfaatkan salah satu forum, yaitu forum G20 untuk mendamaikan negara-negara yang sedang berkonflik. Kan saat di G20 itu kan banyak negara yang berkumpul, jadi mungkin kita bisa mendamaikan kedua belah pihak. Itu bukan dari dua belah pihak yang bersangkutan juga, tapi juga dari negara-negara lain yang mungkin pada mendukung pihak tersebut. Selain itu, kita mengundang Rusia dan Ukraina ini untuk mendamaikan, itu juga dapat bermanfaat bagi kemajuan teknologi ke depannya. Sekian. Terima kasih untuk Kak Nadia Naifli. Selanjutnya untuk Kak Sabrina, bagaimana tanggapannya? Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Aulia Putri, absen 28. Saya ingin sedikit menyangkut dari pernyataannya Nadia tadi. Justru saya kurang setuju jika forum G20 ini digunakan untuk membahas mengenai masalah-masalah konflik antar negara yang sedang bermasalah. Karena di G20 ini membahas mengenai ekonomi, sehingga menurut saya bukan kurang efektif jika permasalahan tentang konflik-konflik antara beberapa negeri tersebut jika dibahas di sana. Karena takutnya malahan forum ini yang aslinya bisa berjalan dengan baik, dengan adanya hal itu justru tidak dapat berjalan dengan baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan.
Silakan kalau Kak Ridho mau menambahkan. Nama saya juga Aksen 27. Saya setuju dengan pendapat Sabina karena G20 itu forum untuk pembahasan mengenai isu ekonomi dunia, bukan isu politik. Lagian sepertinya percuma juga Jokowi ke Ukraina dan Rusia, soalnya ya sampai hari ini Rusia masih terus menyerang Ukraina dan nggak ada tanda-tanda untuk berhenti. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari teman-teman semuanya. Sesi debat akan dimulai lagi. Silakan untuk tim pro terlebih dahulu. Izin menanggapi pernyataan dari Kak Sarsina. Walaupun G20 bukan tempat untuk membahas isu-isu politik, kami rasa konflik antar kedua negara ini tetap perlu dibahas karena akibat dari peperangan ini juga berdampak pada sektor perekonomian. Dapat dilihat dari beberapa bahan pokok yang mulai mengalami kenaikan harga, dan hal ini tentu saja perlu ada diskusi lanjutan antara kenaikan harga barang pokok, karena menurut saya itu sudah menjadi salah satu isu ekonomi. Terima kasih. Jadi menurut kami itu jika memang ini benar-benar berjuang untuk perdamaian, seharusnya ya tetap fokus ke perdamaian, tapi tidak ke hal yang lain, karena perdamaian itu bukanlah suatu hal yang mudah. Menurut filsuf Aristoteles, beliau pernah berkata bahwa lebih sulit untuk mengatur perdamaian daripada memenangkan peperangan. Tapi buah kemenangan akan hilang jika perdamaian tidak terorganisir dengan baik. Selain itu, Buddha Gautam juga mengatakan bahwa perdamaian datang dari dalam, jadi jangan mencarinya dari luar. Perdamaian adalah sebuah jalan yang sulit karena harus lahir dari hati yang mencintai orang lain, hati yang orang lembut, hati yang berani mengambil kesalahan, dari hati yang sulit menerima kepada yang lain. Menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut konstitusi, Indonesia seharusnya selalu berusaha memberikan kontribusinya sendiri demi memastikan perdamaian di seluruh dunia. Dalam konteks inilah alasan kunjungan Jokowi ke Kiev, Ukraina dan ke Moskow di Rusia. Meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, Indonesia akan tetap mengatakan bahwa penting untuk bergerak menuju penyelesaian yang damai. Selain itu, melalui misi ini kita juga bisa mendapat benefit antara lain berupa ketahanan pangan nasional. Izin menanggapi, untuk jika dalam konteks demikian, apakah berarti kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina bukan semata-mata hanya untuk menyelesaikan konflik antar dua negara? Berarti ada niatan lain, misalnya terlebih dari sekitar mengamankan stok pangan Indonesia. Sebab sebelum perang, Ukraina merupakan salah satu pemasok gandum terbesar di dunia. Izin menanggapi, seperti yang saya katakan tadi, ketahanan pangan nasional itu merupakan benefit atau keuntungan tambahan yang didapatkan dalam misi damai Rusia Ukraina tersebut. Jadi tetap saja prioritas utama Indonesia tersebut adalah untuk perdamaian. Terima kasih. Oke, baik. Kita cukupkan dulu debat kali ini. Silahkan kalian lihat iklan layanan masyarakat yang sudah kami buat. Untuk menambah semangat hidup kita pada tahun hari ini, kita saksikan video motivasi berikut ini. Tiga dulu. Ora wis iklan. Wes. Sudah siap semuanya? Wes. Hebat.
Iya Mas Mbak Mantor ra delak-delak. Enggak, aku salah. Lho jelas-jelas kowe lho sing nabrak. Kok ora gelem disalahno ku piye? Pati. Tahu Pati enggak? Pati. Oh, Pati Jawa Timur. Jawa Tengah. Kayak enak mau tiba dia terus ikut. Iya deh, suka abene sih kayak wong tiba. Yo, cek. Kayak tiba tenan kayak tukaran deh. Mungkin wae, delok yuk, ayo. Delok. Tolongin ya. Sudah bikin lagi. Ya wes kayaknya. Aku lagi rusak motorku. Ada apa ini ribut-ribut? Ini loh Mbak. Ini nabrak aku tapi wongnya nabrak aku. Udah gak usah ribut. Mending kita lihat dari sisi aja. Nah, kan bisa maaf ya Mas, soalnya kita baru tahu kalau ternyata kita yang salah. Ya Mas, kami minta maaf. Iya, enggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya Mas, maaf. Perdamaian yang besar bisa kita mulai dengan menciptakan perdamaian yang kecil. Jika kita bisa menjaga perdamaian di lingkungan kita, maka tentu saja kita akan bisa menjaga perdamaian di dunia. Marilah kita hidup rukun serta berdampingan satu sama lain. Perdamaian, jaya, jaya, jaya. Kok kebelak-belakan? Itu para merah. Kok nggak Tris? Ya. BTS. BTS. Nah ini. Mudah untuk mengawali, susah untuk mengakhiri. Itukah yang kamu rasakan saat ini? Menyenangkan rasanya saat ide baru bermunculan. Namun menyedihkan saat kamu tahu tidak ada satupun yang terselesaikan. Semua pekerjaan jadi menumpuk, lama-lama kian membusuk. Dan kamu pun mulai merasa terpuruk. Banyak cacian kasar mengatakan kamu hanya bermulut besar. Hinaan dan terpaan membuatmu semakin takut dan menjadi pengecut. Hingga akhirnya lagi-lagi kamu hanya menjadi orang yang mudah mengawali, tapi tidak bisa mengakhiri. Saya ingin kamu melihat hidup yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kamu lalui. Kamu jalani. Bukan untuk disesali, tapi jadikan itu sebagai pengingat di saat kamu mulai ingin menyerah dan berhenti. Ingat bahwa kamu belumlah selesai. Perjuangan belumlah usai, garis finish masih jauh di depan. Garis finish menunggu kamu bersama masa depan. Ada banyak hal di hidup ini yang sudah kita mulai, namun tidak kita akhiri dengan sempurna. Semua orang mengalaminya, sama seperti kamu, saya pun mengalaminya. Impian yang tertunda, komitmen yang reda lalu punah, semangat yang putus di tengah jalan, rencana yang belum diwujudkan. Semua orang punya mimpi, tapi tidak semua punya semangat tinggi. Dibutuhkan tekad besar untuk mencapai setiap impian.
Diperlukan proses panjang untuk meraih kesuksesan. Bermula pada sebuah harapan dan hanya berakhir indah bila kamu setia menyelesaikan. Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu, tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu, membuatmu tangguh dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi, dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang hidup bisa gelap, seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengap. Sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal 5 langkah lagi. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman, dan terus melangkah sampai kamu tiba di tujuan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini, tapi besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. 3 langkah lagi. Jangan percaya akan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya. Hai, saya Chelsea Islan. Ayo. Amplopnya Kesimpulan yang didapat dari debat pada hari ini adalah kunjungan ini memiliki sifat positif dan negatifnya masing-masing, tergantung pada sudut pandang mana kita melihat masalah tersebut. Rumah dan belinya ini makan teko ya. Rumah dan teko sana. Buah mangga, buah kelapa. Jaya, jaya, jaya.